Polisi di Kota Malang menyita sabu 20 kg dari tangan 3 gembong pengedar narkoba antar pulau. 2 dari 3 pengedar kakap ini digulung di Jalan Ciliwung, Kota Malang, Jawa Timur. 3 tersangka pengedar sabu kelas berat dicokok tim Res Narkoba Polresta Malang Kota. Para promocora sabu antar pulau yang diciduk aparat masing-masing berinisial MR alias Udin asal Kecamatan Gempol, Pasuruan. Dari tangan tersangka Udin ini, sabu seberat 1 kg disita petugas. Sementara dari tangan kedua pengedar lain berinisial SKD dan JMD, warga asal Bontang, Kalimantan Timur, petugas mendapati sabu yang jauh lebih banyak. Dari mereka berdua, polisi mengamankan 19,8 kg lebih sabu yang didapat saat ditangkap di Jalan Ciliwung, Kota Malang. Kita sudah menyelamatkan lebih kurang 200 sampai dengan 250.000 jiwa generasi yang ada di wilayah Kota Malang. Kita mengkonversikan dengan jiwa yang ada sehingga pengungkapan ini terus dilakukan. Nah, kita tetap melakukan pengembangan terhadap perkara-perkara narkoba yang ada, termasuk akan berkoordinasi dengan jaksa dan penuntut pengadilan untuk hukuman yang paling tinggi terhadap pelaku-pelaku peredaran, apalagi beredar di wilayah Kota Malang. Akibat perbuatan ketiga pengedar sabu tersebut, mereka akan diancam dengan hukuman mati. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, penangkapan 3 tersangka gembong pengedar 20 kg lebih sabu di Kota Malang, Jawa Timur membuat aparat setempat harus terus waspada. Dengan pengungkapan ini membuktikan wilayah ini menjadi ladang peredaran narkoba. Lantas dari mana sabu sebanyak itu berasal dan diedarkan ke siapa saja? Untuk mengetahuinya kami sudah terhubung dengan Kasat Res Narkoba Polresta Malang Kota, Komisaris Polisi Danang. Selamat siang, Pak Danang. Selamat siang, Bang Dia. Baik, Pak, pertama kami mau tahu sebenarnya sabu ini berasal dari luar negeri atau malah dikirim dari kota lain di Indonesia nih, Pak? Baik, kalau dari karakteristik dari narkotika jenis sabu yang sudah kami dalami, barang disinyalir dari luar negeri. Dari negara mana tepatnya nih, Pak? Kemungkinan kalau dari karakteristik karena narkotika utamanya jenis sabu ini ada signature seperti kalau kita ibaratkan seorang peracik kopi, dia membrew kopi, dia ada kandungan-kandungan tertentu yang menjadikan barang racikan dia ini berbeda dengan yang lain dan itu bisa diidentifikasi. Menurut ciri-ciri khusus ataupun signature yang ada pada narkotika jenis sabu yang kita amankan, kita indikasikan bahwa barang tersebut berasal dari Malaysia. Baik, dari Malaysia ini kan jumlahnya ini kan tidak sedikit, Pak, 20 kg. Nah, penyelundupannya ke Indonesia seperti apa, Pak, sampai akhirnya bisa lolos? Baik, tentunya karena negara kita ini adalah negara kepulauan dan banyak pintu-pintu yang saat ini walaupun kita secara sinergi pemerintah, TNI, Polri maupun semua stakeholder berupaya untuk menutup pintu-pintu tersebut, namun tentu saja masih ada lokasi-lokasi yang bisa menjadikan jalan ataupun akses masuk bagi barang-barang tersebut, terutama di wilayah perairan maupun di wilayah pesisir pantai. Jadi kami sinyalir masuk melalui pesisir pantai, kemudian didistribusikan secara lebih lanjut melalui jalur darat. Baik, untuk peredarannya sejauh ini dari hasil penyelidikan tim Bapak, apakah hanya sekitar Jawa Timur, Malang, atau kemana saja, Pak? Baik, tentunya kalau barang dalam jumlah narkotika dalam jumlah yang signifikan, tentunya itu adalah seperti line of distribution. Jadi tidak hanya berpusat pada satu kota, namun beberapa garis distribusi yang dilewati oleh para pengedar ini tentunya akan dia mendrop narkotika jenis sabu tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan ini khusus untuk pangsa pasar suatu daerah tertentu, namun tentunya bisa berpotensi untuk diedarkan ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Kompol Danang selaku Sat Narkoba dari Polres Malang, Jawa Timur. Terima kasih, Pak.